Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas seperti yang sudah ada di judul, yaitu tentang pelayanan EWS atau Early Warning Scores. Teman-teman udah pernah dengar belum? Jadi ini teman-teman adalah kisi-kisi yang akan keluar ketika ujian SKB keperawatan di tahun ini, yaitu untuk perawat terampil dan perawat ahli pertama. Jadi beberapa teman-teman ada bertanya, tolong dibahas untuk SKB keperawatan terampil dan keperawatan ahli pertama. Jadi di sini aku jawab teman-teman bahwa SKB perawat terampil dan perawat ahli pertama itu hampir sama, jadi topiknya sama aja yang dibahas, hanya beda pertanyaan gitu teman-teman. Jadi sama aja buat teman-teman perawat terampil maupun perawat ahli pertama, sama-sama ditonton aja video-video ini karena ini sesuai dengan kisi-kisi terbarunya. Seperti biasa teman-teman, kita bahas dulu materi pembelajarannya sebelum kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Tujuannya adalah agar teman-teman kalau misalnya dapat soal SKB keperawatan di luar dari yang kita bahas, seenggaknya teman-teman udah ngerti karena kita udah bahas tentang materi pelayanan EWSS ini atau pelayanan EWS ini. Jadi kita mulai aja. Early Warning Scoring System adalah sebuah sistem scoring fisiologis yang umumnya digunakan di unit medikal bedah sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Scoring EWSS disertai dengan algoritme tindakan berdasarkan hasil scoring dari pengkajian pasien. Jadi teman-teman, EWSS itu singkatannya adalah Early Warning System. Nah, di sini adalah berupa komunikasi tertulis dari hasil scoring pengkajian pasien. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya pasien mengalami kondisi kegawatan, kita bisa melihat dari catatan-catatan itu karena tersedia kayak grafik dan catatan-catatan algoritmenya gitu. Early Warning System atau EWS adalah sistem peringatan dini yang dapat diartikan sebagai rangkaian sistem komunikasi informasi yang dimulai dari deteksi awal dan pengambilan keputusan selanjutnya. Deteksi dini merupakan gambaran dan isyarat terjadinya gangguan fungsi tubuh yang buruk atau ketidakstabilan fisik pasien sehingga dapat menjadi kode dan atau mempersiapkan kejadian buruk dan meminimalkan dampaknya. Penilaian untuk mengukur peringatan dini ini menggunakan Early Warning Score. Syarat EWS. EWS sistem menggunakan pendekatan sederhana berdasarkan dua persyaratan utama, yaitu pertama, metode yang sistematis untuk mengukur parameter fisiologis sederhana pada semua pasien untuk memungkinkan identifikasi awal pasien yang mengalami penyakit akut atau kondisi perburukan. Yang kedua, definisi yang jelas tentang ketepatan urgensi dan skala respon klinis yang diperlukan disesuaikan dengan beratnya penyakit. Komponen EWS ada 3, yaitu deteksi dini, ketepatan waktu respon, dan ketiga adalah kompetensi. Manfaat EWS ada 4, yang pertama adalah standarisasi teknik deteksi perburukan kondisi pasien, yang kedua standarisasi tingkat perburukan kondisi pasien, yang ketiga membantu mengambil keputusan klinis dengan cepat dan tepat, keempat adopsi sistem penilaian standar di seluruh rumah sakit, tidak hanya dalam konteks perburukan klinis akut, tetapi juga untuk pemantauan terus-menerus dari semua pasien. Adapun jenis-jenis instrumen atau metode EWS teman-teman ada 4. Yang pertama adalah MEWS atau Modified Early Warning System, ini untuk pasien dewasa. Yang kedua NEWS atau National Early Warning Score. Ketiga PEWS atau Pediatric Early Warning Signs atau ini dilakukan untuk pasien anak-anak. Yang keempat MEOS atau Modified Early Obstetric Score, yaitu untuk pasien obstetri atau ibu hamil ya. Kapan dilakukan tindakan EWS itu teman-teman? Jadi EWS dilakukan terhadap semua pasien pada asesmen awal dengan kondisi penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi perkembangan menjadi sakit kritis selama berada di rumah sakit. Jadi pasien-pasien yang dimaksud tersebut adalah pasien yang keadaan umumnya dinilai tidak nyaman atau uneasy feeling. Yang kedua, pasien yang datang ke instalasi gawat darurat. Yang ketiga, pasien dengan keadaan hemodinamik tidak stabil. Yang keempat, pasien yang baru dipindahkan dari ruang rawat intensif ke bangsal rawat inap. Yang kelima, pasien yang akan dipindahkan dari ruang rawat ke ruang rawat lainnya. Keenam, pasien pasca operasi dalam 24 jam pertama sesuai dengan ketentuan penata laksanaan pasien pasca operasi. Ketujuh, pasien dengan penyakit kronis. Kedelapan, pasien yang perkembangan penyakitnya tidak menunjukkan perbaikan. Kesembilan, pemantauan rutin pada semua pasien minimal 1 kali dalam 1 shift dinas perawat. Kesepuluh, pada pasien di unit hemodialisa dan rawat jalan lainnya yang akan dirawat inap untuk menentukan ruangan perawatan. Ke-11, pasien yang akan dipindahkan dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya.
Jadi kalau buat teman-teman yang udah kerja di rumah sakit pasti ini nggak asing, karena di rumah sakit pastinya ada pasien rawat inap. Kalau di puskesmas pasti ini masih asing, apalagi puskesmasnya masih rawat jalan. Jadi menurut aku teman-teman, EWS ini kayak masuk ke pasien safety nggak sih? Scoring EWS untuk mendeteksi terjadinya perburukan atau kegawatan kondisi pasien yang tujuannya adalah mencegah hilangnya nyawa seseorang dan mengurangi dampak yang lebih parah dari sebelumnya. Sistem scoring EWS menggunakan pengkajian yang menggunakan 7 parameter fisiologis, diantaranya yaitu pertama, frekuensi pernapasan atau respiratory rate, yang kedua, saturasi oksigen, yang ketiga, kebutuhan alat bantu oksigen atau oksigen tambahan, keempat, tekanan darah atau sistolik, kelima, frekuensi nadi atau denyut nadi, keenam, suhu tubuh, ketujuh, tingkat kesadaran. Jadi teman-teman, pengkajian awal untuk kegiatan atau pelayanan EWS ini, daftar-daftar yang mau dicek dalam pengkajian itu, ini ada 7 teman-teman. Teman-teman bisa pahamin dan dihafal, jangan sampai ini keluar untuk soal SKB keperawatan. Jadi teman-teman, ketujuh instrumen tadi atau ketujuh instrumen tersebut menentukan bentuk penanganan kita selanjutnya. Nah, yang pertama, jika nilai EWS 0, maka dianjurkan monitoring TTP dan pantau kondisi pasien minimal 1 kali. Kemudian, catat pada lembar observasi pasien dan ikuti petunjuk respon klinis rendah atau hijau. Jadi ada kode-kodenya teman-teman, putih, hijau, kuning, dan merah. Yang kedua, selanjutnya, jika skor 1 sampai dengan 4 atau rendah dengan kode hijau, dilakukan langkah-langkah seperti laporkan hasil EWS pada dokter, verifikasi maksimal 1 jam, menentukan frekuensi monitoring perlu ditambah atau eskalasi DPJP, lalu pantau setiap 4 jam dan catat. Jika kedepannya ditemukan skor di bawah 1, penanganan ke klinis skor 0, tapi jika di atas 4, lanjutkan ke regulasi tahap berikutnya. Yang ketiga, kode kuning atau skor EWS 5-6 atau dinyatakan medium. Pertama, laporkan hasil kepada dokter atau pihak terkait, lalu lakukan verifikasi 30 menit sebelum, pantau setiap 1 jam sampai kondisi membaik, dan lakukan pencatatan. Keempat, jika kondisinya menunjukkan skor di bawah 5, maka tangani ke klinis skor rendah atau hijau, tapi kalau menunjukkan di atas 6, tingkatkan observasi setiap 30 menit dan ikuti petunjuk skor tinggi atau merah. Kelima, tingkat tertinggi EWS di atas 7 atau merah, prosedur penanganan pasien yakni melaporkan hasil ke dokter, lalu verifikasi, lakukan pemeriksaan, dan penanganan 15 menit sejak aktivasi EWS, laporkan ke DPJP, informasikan kondisi pasien kepada keluarga. Jika memburuk maka dengan izin DPJP konsultasikan ke intensif buat rekomendasi rawat inap di intensif. Jadi teman-teman, EWS yang digunakan adalah model yang seperti ini. Ini model EWS yang pertama. Nah, maksudnya di sini mungkin teman-teman ada beberapa yang belum paham. Di sini juga aku bukan mau menggurui ya teman-teman, tapi kita sharing. Kalau ada yang salah, teman-teman bisa mengkoreksi. Jadi di sini ada, ini untuk model EWS yang pertama. Jadi EWS yang lama ya teman-teman, yaitu dengan instrumen 5 instrumen. Kalau yang sekarang kan udah 7 instrumen. Nah, yang pertama adalah pulse, RR, TEM, terus tekanan darah, dan di sini adalah untuk tingkat kesadaran, teman-teman. Nah, ini adalah kode 0, 1, 2, 3, dan di sini juga 1, 2, 3. Sebenarnya ini untuk model yang pertama, makanya warnanya belum ada di sini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya pulsnya, puls pasien itu atau heart rate pasien itu adalah 40, maka dia masuknya ke sini. Nah, kode berarti dia dengan skor 2. Terus kalau misalnya RR pasien itu adalah ternyata 10, maka masuk di kode 1. Tapi kalau misalnya RR pasien tersebut 24, maka masuk di skor 2. Gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk temnya demikian juga, dan tensi dan selanjutnya. Nah, jadi untuk skor 0 sampai 4 itu namanya low dengan tindakan observasi tadi tiap 24 jam. Untuk skor 5 sampai 6 medium, dan di atas 7 sama dengan risiko high. Nah, untuk EWS yang digunakan pada NEWS yaitu National Early Warning System, NEWS disusun untuk meningkatkan angka deteksi dan respon terhadap adanya penurunan tanda klinis pada pasien dengan penyakit akut. Pertama kali NEWS dipublikasikan pada tahun 2012 dan sudah diimplementasikan oleh seluruh NHS dan beberapa rumah sakit di dunia. NEWS disusun dengan tujuan untuk memberikan standar pada proses pengambilan, scoring, dan respon terhadap perubahan tanda fisiologi pasien. Trias dari NEWS adalah
Ada 3 teman-teman, diingat: deteksi dini, tepat waktu, respon klinik yang kompeten. Nah, ini contoh NEWS teman-teman, atau National Early Warning Score. Jadi seperti ini tabelnya. Nah, kalau misalnya yang ditemukan adalah seperti yang tadi, misal kita lihat respiration rate atau pernapasan pasien itu misal 10, berarti skornya adalah 1. Tapi kalau misalnya pernapasan pasien itu 14 atau 14, maka skornya berarti di 0, karena range-nya 12-20, berarti 14 ada di dalam ini. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Lihat instrumen ini semua, lalu perhatikan ke sini, lalu jumlahkan berapa skor yang teman-teman dapat. Nah, ini dia teman-teman untuk keterangan atau catatan yang perlu teman-teman pahami dan perlu diingat tentang penggunaan skor NEWS atau National Early Warning Score ini teman-teman. Yang pertama yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa NEWS ini direkomendasikan penilaian klinis rutin untuk semua pasien dewasa, yaitu artinya di atas 16 tahun, dan harus disesuaikan dengan standar NHS dan sesuai dengan parameter fisiologis pada NEWS. Yang kedua, NEWS tidak digunakan pada anak kurang dari 16 tahun dan wanita hamil. Yang ketiga, NEWS tidak dapat digunakan pada pasien dengan cedera spinal dikarenakan adanya gangguan pada sistem syaraf autonom. Yang keempat, NEWS dipergunakan sebagai alat bantu klinis, bukan substitusi dari penilaian klinis seorang tenaga medis yang kompeten. Yang kelima, direkomendasikan NEWS digunakan untuk menilai kegawatan penyakit akut, mendeteksi penurunan keadaan klinis, inisiasi respon klinis yang tepat waktu dan kompeten. Kemudian di rumah sakit, NEWS sebaiknya digunakan sebagai penilaian awal pada pasien dengan penyakit akut dan sebagai parameter monitoring selama perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, NEWS sebaiknya digunakan pada penilaian pre-hospital pada pasien dengan penyakit akut oleh first responder atau petugas EMT atau ambulans, puskesmas, dan petugas triase. Selanjutnya, NEWS sebaiknya digunakan di IGD untuk membantu penilaian awal pasien, monitoring, serta proses triase. Jadi teman-teman, NEWS ini tidak disarankan pada usia 16 tahun ke bawah dan tidak disarankan pada ibu hamil. Kemudian tidak disarankan pada pasien yang mengalami cedera spinal. Pokoknya teman-teman diingat ini, jangan asal melakukan penilaian scoring, karena kan ada 4 tadi metodenya, jadi jangan sembarang menggunakan NEWS karena ada syarat-syarat yang perlu teman-teman ingat. Nah, ini untuk penggunaan EWS pada MEWS atau Modified Early Warning System. Nah, ini teman-teman ada 6 instrumen yang perlu dipertanyakan di sini. Nah, sementara kalau yang NEWS itu ada 7. Nah, kalau untuk MEWS ini ada 6 teman-teman. Nah, untuk range-nya sama aja cara membacanya yang seperti ini nih. Misalnya yang di sini nih, APPU ini teman-teman, kalau misalnya pasien itu unresponsive, maka teman-teman pilih skornya berarti 3. Tapi kalau misalnya responnya dengan rangsangan nyeri, pasiennya masih merespon dengan rangsangan nyeri, berarti skornya 2. Nah, begitu selanjutnya. Begitu juga untuk RR-nya, respiration rate-nya. Kemudian kalau RR-nya misalnya teman-teman 10, berarti skornya di 0. Kalau misalnya RR-nya misal 22, berarti skornya ada di 2, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya RR-nya 36 kali per menit, berarti adanya di skor ketiga, karena di sini ditulis ya di atas dari 30. Nah, ini untuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan teman-teman. Kalau skor 1 sampai 2, maka lakukan observasi setiap 2 jam dan peringatkan perawat jaga. Nah, kalau untuk teman-teman dapat skor 3, berarti teman-teman melakukan tindakan observasi tiap jam dan peringatkan perawat yang jaga juga. Yang ketiga yaitu kurang atau lebih dari 4, maka tindakan yang dilakukan adalah lakukan observasi minimal tiap setengah jam. Pastikan bahwa sudah mendapatkan advice dari dokter. Untuk lebih jelasnya tindakan apa yang mau dilakukan nanti di slide berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah tata laksana scoring EWS pada Modified Early Warning System. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman setelah hasil pengkajian dari sini, teman-teman dapat hasil skornya seperti ini, di antara ini teman-teman, misal kalau skornya 0, maka teman-teman yang perlu lakukan adalah monitoring tanda-tanda vital pasien dilakukan oleh seluruh staf perawat. Nggak mesti harus seluruh staf perawat sih, tapi perawat jaganya juga bisa, atau siapapun, yang penting perawat yang bertugas. Kemudian monitoring tanda-tanda vital dilakukan setiap shift.
Kalau misalnya skornya 1 sampai 4 yang teman-teman dapat, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah masing-masing perawat penanggung jawab pasien dan dokter jaga ruangan melakukan pengkajian. Kemudian memutuskan apakah frekuensi monitoring perlu ditingkatkan atau pasien tersebut membutuhkan tindakan medis penunjang seperti rekam jantung, pemberian oksigen, periksa laboratorium sito. Kemudian monitoring tanda-tanda vital dilakukan setiap 4 jam sekali. Nah, kalau misalnya skor yang teman-teman dapat kurang lebih 5 atau skor 3 dari salah satu parameter, maka perawat penanggung jawab pasien menghubungi RRT atau dokter jaga ruangan, penanggung jawab SIP dinas perawat ruangan atau penanggung jawab SIP dinas perawat ICU, lalu melakukan pengkajian kepada pasien. Kemudian, dokter jaga dapat memutuskan pasien ditransfer ke IMC atau ICU dengan tambahan klinis yang didapatkan dari hasil pengkajian. Kemudian monitoring tanda-tanda vital dilakukan setiap 1 jam sekali. Nah, kalau misalnya skor yang teman-teman dapat di atas dari 7 atau lebih dari 7, maka respon klinis yang teman-teman lakukan adalah pengkajian emergensi dilakukan oleh dokter jaga dan segera menghubungi dokter penanggung jawab pasien atau DPJP, kemudian transfer pasien ke IMC atau ICU, kemudian monitoring TTP dilakukan 15 menit sekali. Nah, jadi ini EWS yang digunakan pada pasien di bawah usia 16 tahun teman-teman atau pasien anak. Jadi yang digunakan adalah Pediatric Early Warning Score. Jadi teman-teman ingat ya, untuk orang dewasa tadi MEWS atau NEWS. Nah, untuk anak itu adalah Pediatric Early Warning Score. Jadi ya, di sini perbedaannya adalah kalau Pediatric Early Warning Score ini ada instrumen yang digunakan 3, dan untuk NEWS dan MEWS untuk dewasa itu ada pertanyaannya 7 instrumen. Nah, cara melihat skornya sama aja teman-teman. Nah, hanya membedakan adalah di sini di skornya ini kita lihat apa yang dibutuhkan. Misalnya kasus pasien dengan anak usia 10 tahun, penurunan kesadaran dan cenderung tidur, terus ditemukan atau hasil pengkajian respiration rate atau RR-nya 30 kali per menit, terus heart rate-nya 130 kali per menit, maka skornya berapa gitu kan. Misal nih, jadi cara melihatnya begini teman-teman. Tadi anak usia 16 tahun usia 10 tahun. Jadi untuk EWS yang digunakan adalah EWS Pediatric Early Warning Score. Terus kemudian pasiennya cenderung tidur, maka skornya adalah 1, karena kan di sini dilihat perilakunya si anak itu gimana, cenderung tidur, oke 1 skornya. Kemudian lihat kardiovaskularnya, di mana heart rate-nya tadi 130 kali per menit. Di mana untuk anak usia 10 tahun, normal daripada heart rate itu adalah 70 sampai dengan 110 kali per menit. Nah, di sini untuk pilihan 130 kali per menit di mana? Nah, ini teman-teman, skor kedua yaitu takikardi 20 kali per menit ke atas atau di atas normal. Jadi dia misalnya karena normalnya adalah 70 sampai 110 kali per menit. Nah, ternyata tadi 130 kali per menit. Kan 20 di atasnya, maka skornya 2. Kalau misalnya nadinya lebih rendah atau lebih tinggi daripada normalnya sampai dengan 30 kali per menit, perbandingannya baik itu 30 kali per menit ke bawah ataupun ke atas, maka skornya tadi 3. Tapi karena tadi 130 kali per menit heart rate-nya si pasien tadi yang kita contohkan tadi ya teman-teman, dengan usia 10 tahun, berarti skornya 2. Maka yang pertama tadi perilakunya 1, kemudian kardiovaskularnya 2. Nah, sementara untuk RR-nya tadi di kasus ya 30 kali per menit. Nah, sekarang kita lihat untuk usia 10 tahun, pernapasan normalnya itu adalah 27 kali per menit. Nah, RR di sini teman-teman kalau dia skor 2 berarti di atas dari 20 kali dari normalnya, maka masuk ke skor 2. Nah, sementara kalau kita tadi 30 kali per menit berarti cuma 3 ya. Berarti dia di skor 1. Berarti nilainya adalah 4. Nah, begini cara untuk keterangan skor tadi teman-teman. Kalau teman-teman dapat 5 berarti teman-teman lakukan adalah ini untuk clinical response-nya. Di bagian ini ya teman-teman. Karena untuk skor 4 dan 5 itu posisinya di seperti ini, di bagian ini. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk skor 0 sampai 2 teman-teman, di mana penilaian PWS diulangi tiap 4 jam. Nah, untuk clinical response-nya adalah lanjutkan monitoring persip, kemudian menggunakan penilaian klinis dan memberitahukan perawat dan dokter yang bertanggung jawab di ruangan. Kemudian kalau untuk skor 3 dengan kode kuning, yang tadi kode hijau ya, lakukan penilaian PEWS setiap 2 jam. Kemudian clinical response-nya memberitahu ke perawat yang bertugas. Kemudian perawat melapor kepada dokter jaga dan mengkaji ulang.
Lalu hubungin tim reaksi cepat pediatrik setelah mengobservasi kondisi pasien. Kalau misalnya skor yang teman temukan 4 dan 5 atau seperti kasus yang tadi, maka frekuensi monitoring yang teman lakukan yaitu penilaian PWS-nya diulangi setiap 30 menit. Dengan clinical responnya, memberitahu perawat yang bertugas, kemudian perawat melapor ke dokter jaga dan aktifkan tim reaksi cepat pediatrik. Terus kemudian dokter jaga mengkaji ulang pasien dan melaporkan ke DPJP pasien. Lalu dokter jaga yang bertugas memastikan DPJP sudah diberitahu kondisi pasien tersebut. Nah, kalau misalnya skornya teman-teman lebih atau sama dengan 6, maka frekuensi of monitoringnya lakukan penilaian PEWS terus-menerus. Dengan clinical responnya, segera beritahu perawat yang bertugas, kemudian perawat melapor ke dokter jaga dan aktifkan tim reaksi cepat pediatrik, kemudian perawat memanggil tim reaksi cepat dan dokter yang bertanggung jawab atau DPJP segera hadir, dan jika tidak ada respon dalam waktu 5 menit, panggillah code blue. Code blue itu kode gawat ya, kode gawat darurat. Nah, ini masing-masing kode ini teman-teman dihafal, dipahami, dan warna-warnanya. Sama ya kayak sistem triase, jadi memang karena EWS ini termasuk untuk pertolongan kayak kegawat daruratan gitu juga. Bukan pertolongan tapi kayak pengkajian gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke EWS yang digunakan pada ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil teman-teman, EWS yang digunakan adalah Modified Early Obstetric Warning Score atau MEOWS. Instrumen yang ditanyakan di sini juga teman-teman berbeda dengan untuk pediatrik tadi. Berbeda juga dengan yang MEWS dan NEWS. Nah, ini teman-teman untuk instrumen pertanyaan pada ibu hamil. Yang pertama, laju pernapasan per menit, saturasi oksigen, nadinya, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, suhu, kesadaran, proteinuria, bau cairan ketuban, dan lokea. Nah, teman-teman, untuk skor penilaiannya sama aja seperti yang tadi teman-teman, di mana kode 0 adalah hijau, skor 1 adalah kuning, dan skor 2 adalah merah. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kalau misalnya pasien dengan ibu hamil, pernapasannya 30 kali per menit, berarti skornya 1. Sama seperti perhitungan yang tadi ya teman-teman. Terus misalnya ternyata kesadarannya adalah sadar, maka skornya 0. Terus tekanan darahnya misalnya 110, berarti 0 juga ininya skornya, kayak gitu ya teman-teman. Terus lihat apakah ada bau cairan ketuban. Kalau bau cairan ketubannya bau busuk, maka skornya 2. Kalau misalnya ketubannya itu atau bau cairan ketubannya khas seperti biasa, berarti skornya adalah di 0 gitu teman-teman. Semoga paham ya teman-teman maksud aku, biar kita nggak terlalu panjang durasinya. Jadi harapan aku teman-teman bisa memahami dengan apa yang aku jelasin. Nah, jika teman-teman udah melakukan pengkajian pada Modified Early Obstetric Warning Score ini teman-teman, terus teman-teman udah dapat hasil skornya berapa, maka teman-teman bisa mengetahui apa yang mau teman-teman lakukan di berikutnya atau selanjutnya. Misalnya teman-teman dapat nilai 0 sampai dengan 1, yaitu dimana respon tingkat rendah dengan kode warna hijau sampai dengan kuning. Maka teman-teman monitoringnya merekomendasikan penilaian MEOWS diulangi dalam 12 jam atau sesuai perubahan kondisi pasien. Terus clinical responnya melanjutkan terus penilaian MEOWS atau seperti yang ditunjukkan oleh kondisi pasien. Nah, untuk respon tingkat menengah yaitu warna kuning dengan nilai 2, maka teman-teman merekomendasikan penilaian MEOWS diulangi dalam 30 menit. Aku agak belibet gitu bilang ini teman-teman. Terus clinical responnya yaitu beritahukan perawat atau bidan, terus melaporkan pada dokter jaga yang bertanggung jawab untuk melihat kondisi pasien. Kemudian, memastikan dokter jaga atau dokter konsultan yang bertugas bahwa dokter spesialis SPOG sudah mengetahui kondisi pasien. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat skor tadi, hasil skornya adalah respon tingkat tinggi dengan nilai 1 atau lebih dari 1 merah maupun lebih dari 2 merah, maka monitoring yang teman-teman lakukan adalah merekomendasikan penilaian MEOWS diulang terus-menerus. Kemudian klinikal responnya adalah beritahu perawat atau bidan, lalu aktifkan rapid response team atau obstetrik, kemudian beritahu dokter spesialis obgyn untuk hadir, kemudian memastikan dokter konsultan obgyn mengetahui kondisi pasien. Lalu jika tidak ada respon oleh tim RRT dalam waktu 5 menit, aktivasi code blue.
Nah, teman-teman, sampai di sini materi pembahasan kita tentang pelayanan EWS atau Early Warning System, di mana tadi ada 4 metode, aku udah jelasin, semoga teman-teman paham. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Di latihan soal ini aku nggak terlalu jelasin lagi teman-teman, karena kita udah bahas metodenya tadi dan udah bahas tentang teori pelayanan EWS. Oke, langsung aja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Early Warning System atau EWS? A. Sistem peringatan dini yang dapat diartikan sebagai rangkaian sistem komunikasi informasi yang dimulai dari deteksi awal dan pengambilan keputusan selanjutnya. B. Sistem alat bantu nafas. C. Sistem penyediaan peralatan pada pasien gawat darurat. D. Pertolongan pada pasien code blue. Maka jawabannya adalah apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Ya, makna dari EWS itu adalah ini teman-teman. Yang kedua, sekarang kita ke soal yang kedua. Sebelum kita lanjut ke soal yang kedua, aku mau minta waktu kalian teman-teman 3 detik aja untuk mengklik subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi mengupdate video-video selanjutnya dan video-video bermanfaat sesuai dengan kisi-kisi terbaru untuk perawat terampil dan perawat ahli pertama. Oke teman-teman, terima kasih. Soal yang kedua, EWS dilakukan terhadap semua pasien pada asesmen awal dengan kondisi penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi berkembang menjadi sakit kritis selama berada di rumah sakit. EWS terbagi atas 4 metode. EWS pada ibu hamil disebut A. MEWS atau Modified Early Warning System. B. NEWS atau National Early Warning Score. C. PEWS atau Pediatric Early Warning Signs. D. MEOWS atau Modified Early Obstetric Warning Score. Jadi apa teman-teman? Tadi kita baru bahas. Oke, langsung aja. Ya, jawabannya adalah D. MEOWS atau Modified Early Obstetric Warning Score. Dimana tadi ini 4 metodenya. Untuk ibu hamil tadi yang ditanyakan adalah ibu hamil. Sekarang soal yang ketiga. Seorang ibu membawa anaknya ke rumah sakit atas nama anak puput usia 13 tahun. Keluhan dibawa ke rumah sakit oleh ibunya karena demam sudah 3 hari. Hasil pengkajian, temperatur 38 derajat Celcius, heart rate 110 kali per menit, RR 30 kali per menit. Pasien tampak cenderung tiduran. Ketika dipanggil namanya, pasien tampak menggerakkan tangan dan membuka mata namun tidak menyahut. Dari skenario di atas, perawat IGD akan melakukan pengisian scoring EWS. Maka EWS apa yang akan dipakai oleh perawat tersebut? A. MEWS atau Modified Early Warning System. B. NEWS atau National Early Warning Score. C. PEWS Pediatric Early Warning Signs. D. MEOWS atau Modified Early Obstetric Warning Score. E. Pengkajian dasar. Menurut teman-teman apa? Tadi kita udah bahas, ini gampang sekali soalnya. Oke, langsung aja. Jadi jawabannya adalah C, yaitu untuk anak-anak maka EWS yang digunakan adalah PEWS, yaitu Pediatric Early Warning Signs. Oke, sekarang kita ke soal yang keempat. Seorang ibu membawa anaknya ke rumah sakit atas nama anak puput, usia 13 tahun, keluhan dibawa ke rumah sakit oleh ibunya karena demam sudah 3 hari. Hasil pengkajian, temperatur 38 derajat Celcius, heart rate 110 kali per menit, RR 30 kali per menit, pasien tampak cenderung tiduran. Ketika dipanggil namanya, pasien tampak menggerakkan tangan dan membuka mata, namun tidak menyahut. Dari skenario di atas, berapa EWS scoring pasien tersebut? A1, B2, C3, D4, E5. Jadi apa jawabannya teman-teman? Jadi jawabannya adalah D, yaitu 4. Kenapa bisa 4? Nah, seperti ini perhitungannya. Yang pertama teman-teman yaitu usia anak adalah 13 tahun. Usia dengan 13 tahun artinya kita menggunakan EWS-nya yaitu Pediatric Early Warning Score, yaitu PEWS. Dimana untuk usia di bawah 16 tahun kita menggunakan Pediatric Early Warning Score ya. Kemudian kita lihat lagi heart rate-nya 110 kali per menit. Nah, untuk usia 13 tahun, heart rate normalnya itu adalah 60 sampai dengan 90 kali per menit, sementara dia 110 kali per menit. Artinya dia di posisi skor kedua. Kita lihat ini ya, kardiovaskular. Karena takikardi di atas 20 kali per menit dari normalnya gitu. Nah, posisinya 2. Kemudian kita lihat RR-nya, di mana tadi RR-nya adalah 30 kali per menit. Untuk anak usia 13 tahun, RR normalnya itu adalah 16 kali per menit. Nah, sekarang anak ini adalah RR-nya 30 kali per menit. Maka kita lihat ke skor. Nah, skor yang cocok adalah di skor 1, di mana RR di atas 10 kali dari normalnya. Maka ini kan ada 14 ya perbandingannya, maka dia masuk ke skor 1. Jadi tadi 1 ditambah 2 ditambah 1, maka skornya adalah 4. Maka jawabannya adalah D.
Oke teman-teman, ini adalah soal yang terakhir dan ini adalah soal yang kelima. Buat teman-teman, aku ingetin kembali, kalau misalnya sekiranya teman-teman belum klik subscribe dan belum klik tombol loncengnya, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Karena di video selanjutnya, aku masih membahas tentang kisi-kisi SKB keperawatan terampil maupun perawat ahli pertama, yaitu tentang APD, tentang ya masih banyak. Atau menurut kalian apa yang mau kita update lebih duluan? Oke, langsung kita mulai yang kelima, yaitu seorang ibu membawa anaknya ke rumah sakit atas nama anak puput usia 13 tahun. Keluhan dibawa ke rumah sakit oleh ibunya karena demam sudah 3 hari. Hasil pengkajian, temperatur 38 derajat Celcius, heart rate 110 kali per menit, dan RR 30 kali per menit. Pasien tampak cenderung tiduran. Ketika dipanggil namanya, pasien tampak menggerakkan tangan dan membuka mata namun tidak menyahut. Dari skenario tersebut, setelah menghitung EWS scoring, maka bagaimana clinical response yang harus dilakukan perawat? Selain memberitahu kepada perawat yang bertugas, A. Lanjutkan monitoring persip, B. Menghubungi dokter DPJP dan aktifkan tim reaksi cepat pediatrik, C. Menghubungi dokter DPJP dan aktifkan tim reaksi cepat pediatrik dan dokter mengkaji ulang pasien, D. Perawat melaporkan ke dokter jaga dan aktifkan tim reaksi cepat pediatrik, dokter jaga mengkaji ulang pasien dan melaporkan ke DPJP pasien, serta dokter jaga yang bertugas memastikan DPJP sudah tahu kondisi pasien. E. Semua jawaban benar. Jadi apa teman-teman? Tadi kalau misalnya ini kan kasusnya sama seperti yang tadi. Jadi tadi skornya adalah 5. Nah, untuk pediatric early warning score tadi, untuk respon klinikalnya pada skor 4 dan 5 itu sama. Apa teman-teman? Ya, langsung aja jawabannya adalah D, yaitu yang ini. Jadi selain untuk melaporkan kepada teman perawat yang bertugas, maka inilah pilihan untuk clinical respon berikutnya. Ya, ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan pelayanan EWS kita. Jadi video kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya kita masih membahas seputaran SKB keperawatan, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Untuk itu, buat teman-teman yang belum subscribe dan belum klik tombol loncengnya, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari kita. Dan kalian jangan lupa juga komentarin atau isi di kolom komentar apa yang mau kita update duluan untuk pembahasan SKB selanjutnya. Dan teman-teman jangan terlalu fokus dengan kisi-kisi yang terupdate sekarang, karena yang sebenarnya SKB atau kisi-kisi SKB perawat untuk tahun 2021 ini ada untuk keperawatan umum dan keperawatan khusus. Jadi semuanya kalau bisa dibahas dan direview kembali semua materi yang sudah kita bahas ada di playlist kita juga. Oke teman-teman, sampai di sini video kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa semangat belajar, jaga kesehatan kalian, dan semangat memperjuangkan NIP. Bye-bye teman-teman, terima kasih.